Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pendeta Patricia Sapakoli, hostnya podcast Tanpa Podium di Satu Ayat Saja. Satu ayat saja kali ini didasarkan pada 2 Korintus pasal 7 ayat 10 yang menyatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Teman-teman yang diberkati Tuhan, Tisa flowers adalah salah satu jenis serangga yang dalam catatan sejarah kehidupan di tengah-tengah dunia ini hanya hidup 3 jam. Katanya sih sekarang sudah punah. Pasti ada berbagai macam faktor yang menyebabkannya. Tapi dalam sejarah kehidupan makhluk di dunia ini, Tisa flowers adalah salah satu makhluk yang tercatat sebagai makhluk yang hidupnya hanya singkat. 3 jam ia hidup, ia bertumbuh dewasa, ia kawin-mawin, bertelur, lalu mati. Prosesnya begitu. Nanti 3 tahun kemudian telurnya menetas, lalu pada akhirnya menjadi makhluk yang bernama Tisa flowers tadi, lalu pada akhirnya siklusnya juga hanya 3 jam. Begitu seterusnya. Bisa dibayangkan kalau hidup manusia hanya 3 jam. Memang ada beberapa di antara kita yang mungkin kehilangan orang-orang yang kita kasihi, anak yang baru dilahirkan, dan lain sebagainya dalam siklus hidup yang singkat. Tapi bicara singkat atau lama itu relatif, karena ada berbagai macam faktor termasuk cinta kasih yang mengikat, tali persaudaraan, tali sepasang kekasih dan lain sebagainya, suami istri, orang tua anak, yang kemudian membuat duka cita tetap ada ketika kematian menjadi bagian dari kehidupan kita sekalian. Tisa flowers kemudian menjadi catatan sejarah, juga berbagai macam atau beberapa orang yang sudah pergi mendahului kita menjadi bagian dari catatan sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh perjalanan kehidupan kita yang membuat kita berduka cita. Kehilangan, perpisahan, membuat kita sungguh-sungguh kemudian dapat merangkul atau merengkuh setiap duka cita yang kita rasakan, dan itu emosi yang valid. Firman Tuhan hari ini kemudian menegaskan bahwa duka cita menurut kehendak Allah berbeda dengan duka cita dari dunia ini. Kalau bicara duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian, karena ratapan tidak akan pernah berhenti, bahkan tidak mendapatkan kelegaan. Ratapan karena duka cita, kalau berasal dari dunia ini, menghasilkan putus asa demi putus asa, hilang harapan, dan kemudian pada akhirnya tidak tahu bagaimana caranya bangkit. Tapi kalau duka cita, menurut kehendak Allah, hasilnya pertobatan, dan kemudian pertobatan itu membawa pada keselamatan, dan segala sesuatu tidak pernah disesalkan. Mengapa demikian? Karena kita percaya bahwa kematian orang-orang yang dikasihi Allah sungguh berharga. Sehingga bukan hal yang klise sebenarnya. Kalau bicara soal kalau duka cita itu seturut dengan kehendak Allah, maka Roma mencatat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk kematian untuk mendatangkan kebaikan, khususnya bagi mereka yang dipanggil seturut dengan kehendaknya. Teman-teman, hari ini kita menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah dunia ini dengan terus berproses menjadi apa dan bagaimana. Semua bergantung pada bagaimana kemudian kita mau hidup menurut kehendak Allah. Termasuk pada akhirnya menerima kenyataan, realitas bahwa kita harus mengalami duka cita juga ketika kita masih hidup di dunia ini. Duka cita yang kemudian membuat kita meratap dan pada akhirnya tetap setia berharap pada Allah, Sang Penjamin kehidupan keselamatan bagi kita sekalian. Ratapan-ratapan kita akan digantikannya menjadi sukacita. Riang gembira menjadi bagian dari kehidupan kita karena kita meyakini bahwa mereka yang Tuhan panggil terlebih dahulu, yang meninggalkan kita pasti ada dalam dekapan kasih karunia Tuhan. Dan kasih-Nya sungguh mendamaikan dan melegakan. Lalu bagaimana kita mau hidup di dunia ini, itu yang penting. Bagaimana kemudian kita berproses mengisi hari-hari hidup kita di dunia ini, sehingga waktu yang kita jalani itu singkat atau lama,
itu menjadi catatan-catatan penting karena kita mau bermakna. Jadi kita menjalani hari-hari hidup di dunia ini tidak hanya sekadar kronos, tapi kairos. Waktu sebagai sebuah, bukan hanya sebagai kronologi, catatan-catatan perjalanan kehidupan kita, tapi juga sebagai kesempatan untuk kita meneruskan karya kemuliaan Allah di sepanjang jalan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi teman-teman, rengkuh dan rangkul duka cita yang kita alami saat ini, jangan menafikannya, tapi kemudian percayalah, berharap dan bersandarlah pada Tuhan yang tidak menjaminkan maut bagi kita, tapi justru menjaminkan kehidupan yang kekal, khususnya bagi mereka yang setia, berharap dan percaya kepada Allah di dalam cinta kasih Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian.